Halo semua, perkenalkan nama saya Valentina Yurinaldi, saya dari DKV 2024I, dan di video ini saya akan menjelaskan beberapa macam majas beserta contohnya. Yang pertama adalah majas asosiasi. Nah, majas asosiasi ini adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang sebenarnya berbeda, tetapi dianggap memiliki kesamaan dalam suatu aspek tertentu. Biasanya majas ini menggunakan kata pembanding seperti bagai, laksana, atau ibarat. Tujuannya adalah untuk membantu audiens dalam membayangkan sesuatu dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, contohnya seperti iklan ini. Iklan ini menggunakan majas asosiasi karena membandingkan tidur nyenyak dengan keadaan bayi yang tidur pulas. Kalimat sleep like a baby mengasosiasikan kualitas tidur orang dewasa dengan tidur bayi yang dikenal lelap, nyaman, dan tenang. Perbandingan ini digunakan untuk menggambarkan bahwa produk Swaddle Up dapat membuat tidur menjadi senyaman bayi. Visual orang dewasa yang memakai sleeping bag bayi juga memperkuat asosiasi tersebut, sehingga pesan iklan menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Lalu yang kedua ada majas alegori. Majas alegori adalah gaya bahasa yang menyampaikan pesan melalui simbol, ilustrasi, atau metafora yang berkelanjutan. Makna yang disampaikan biasanya lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Alegori sering digunakan untuk menggambarkan nilai moral, perjuangan hidup, isu lingkungan, atau kritik sosial secara kreatif dan simbolik. Contohnya iklan Greenpeace ini. Iklan Greenpeace tersebut termasuk majas alegori karena menggunakan gambaran simbolis untuk menyampaikan pesan moral tentang lingkungan. Sidik jari yang terbentuk dari tumpukan sampah di laut melambangkan jejak manusia terhadap kerusakan bumi dan pencemaran laut. Sidik jari biasanya identik dengan identitas atau tanda keberadaan seseorang. Sehingga visual ini menyiratkan bahwa sampah di lautan adalah jejak perbuatan manusia sendiri. Kalimat, "Is this the footprint we want to leave?" memperkuat makna alegori tersebut, yaitu ajakan untuk merenungkan dampak tindakan manusia terhadap lingkungan dan masa depan bumi. Lalu selanjutnya adalah majas metafora. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata pembanding seperti bagai atau seperti. Suatu objek langsung dianggap sebagai objek lain untuk menciptakan kesan yang lebih kuat dan dramatis. Metafora sering digunakan dalam iklan agar produk terlihat lebih kuat, unik, ataupun mudah diingat. Contohnya iklan Nescafe ini. Iklan tersebut menggunakan majas metafora karena membandingkan kopi dengan sumber energi tanpa menggunakan kata pembanding seperti bagai atau seperti. Visual otak yang dihubungkan ke cangkir Nescafe dengan kabel charger menggambarkan bahwa kopi dianggap sebagai pengisi daya bagai otak dan tubuh. Padahal kopi bukan charger sungguhan. Kalimat charge your day brain juga memperkuat metafora bahwa minum kopi dapat memberi energi, semangat, dan meningkatkan fokus layaknya baterai yang diisi ulang. Lalu selanjutnya, majas sinestesia. Majas sinestesia adalah gaya bahasa yang menggabungkan berbagai pengalaman indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Majas ini menciptakan ungkapan imajinatif dengan memindahkan satu indera ke indera lainnya. Dalam iklan, sinestesia digunakan untuk menciptakan kesan emosional dan daya tarik sensorik bagi audiens. Contohnya iklan kopi ini. Iklan kopi tersebut menggunakan majas sinestesia karena terjadi pertukaran atau pencampuran indera. Kalimat "the sound of premium coffee" menggabungkan indera pendengaran dengan kopi yang sebenarnya berkaitan dengan indera perasa dan penciuman. Selain itu, ada visual bunyi saat kemasan dikocok seolah dapat menggambarkan kualitas dan rasa kopi. Jadi iklan ini disebut sinestesia karena pengalaman menikmati kopi digambarkan melalui indera yang berbeda, yaitu suara. Lalu selanjutnya adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat, emosi, atau perilaku manusia kepada benda, hewan, atau hal abstrak. Dengan personifikasi, objek yang bukan manusia dapat terlihat hidup, ekspresif, dan lebih dekat dengan audiens sehingga iklan menjadi lebih menarik dan menghibur. Berikut ada contohnya yaitu iklan Snickers.
Iklan sneakers ini termasuk majas personifikasi karena rasa lapar digambarkan seolah-olah dapat mengubah seseorang menjadi sosok liar seperti hewan. Visual wajah manusia yang menyatu dengan gambar gorila menunjukkan bahwa saat lapar, seseorang bisa menjadi ganas, mudah marah, dan kehilangan kontrol seperti seekor binatang. Padahal lapar sebenarnya hanyalah kondisi fisik dan tidak benar-benar bisa mengubah manusia menjadi hewan. Kalimat "you're not you when you're hungry" juga memperkuat personifikasi tersebut karena rasa lapar diberi sifat seakan mampu mengendalikan perilaku manusia. Lalu selanjutnya adalah majas paradoks. Majas paradoks adalah gaya bahasa yang mengandung dua gagasan atau pernyataan yang bertentangan, tetapi keduanya tetap masuk akal ketika dipahami lebih dalam. Pertentangan ini menarik perhatian dan membuat audiens berpikir tentang makna tersembunyi di balik pesan yang disampaikan. Contohnya iklan headset ini. Kenapa ini majas paradoks? Jadi iklan ini termasuk majas paradoks karena menampilkan dua keadaan yang bertentangan dalam satu situasi. Di satu sisi bayi-bayi di samping terlihat menangis, sangat keras dan berisik. Namun di sisi lain, perempuan di tengah ini terlihat tenang dan damai karena menggunakan headphone noise cancelling. Pertentangan antara suasana yang sangat bising dengan ekspresi tenang itulah yang membuat iklan ini disebut paradoks. Iklan ini mau menunjukkan bahwa headphone JBL ini mampu membuat pengguna tetap merasa hening meskipun berada di tengah kebisikan. Selain itu, tangisan bayi yang membentuk siluet headphone di sekitar kepala perempuan menjadi paradoks visual yang kuat. Kebisingan justru membentuk simbol keheningan dan perlindungan. Lalu selanjutnya adalah majas sinisme. Majas sinisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk mengkritik seseorang atau sesuatu dengan nada sinis, mengejek, atau meragukan. Kritik yang disampaikan biasanya tidak terlalu langsung, tetapi tetap terdengar tajam. Dalam iklan, sinisme ini sering digunakan pada iklan layanan masyarakat agar audiens merenungkan kebiasaan buruk atau masalah sosial. Contohnya adalah iklan ini. Iklan tersebut termasuk majas sinisme karena menggunakan sindiran yang bersifat langsung dan agak tajam terhadap perilaku membuang sampah sembarangan. Kalimat "littering says a lot about you" menyindir bahwa tindakan membuang sampah tidak hanya membuat lingkungan kotor, tetapi juga menunjukkan kepribadian buruk seseorang. Sindiran ini terasa lebih tegas dan menyakitkan dibandingkan ironi biasa, sehingga termasuk sinisme. Visual sampah yang terbuang di rumput juga memperkuat pesan bahwa pelaku littering dianggap tidak peduli terhadap lingkungan dan etika sosial. Selanjutnya adalah majas ironi. Majas ironi adalah gaya bahasa yang makna sebenarnya bertolak belakang dengan kata-kata yang diucapkan. Majas ini biasanya digunakan untuk menyindir suatu keadaan atau perilaku secara halus. Ironi sering menciptakan kesan humor, satire, atau kritik sosial dalam iklan. Sebagai contoh adalah iklan ini. Iklan tersebut termasuk majas ironi karena terdapat pertentangan antara kata-kata dan kenyataan yang terjadi. Kalimat "if it ain't broke, break it" berarti kalau belum rusak, rusakin aja. Pada gambar, kaca halte benar-benar pecah seolah mengikuti slogan iklan tersebut. Padahal merusak sesuatu adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Keironian muncul karena iklan memakai ajakan yang bertentangan dengan logika dan norma untuk menarik perhatian serta menyampaikan pesan ubah keadaan secara unik dan satir. Selanjutnya, majas sarkasme. Majas sarkasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata keras, tajam, dan terkadang kasar untuk mengkritik sesuatu. Dibandingkan ironi atau sinisme, sarkasme terdengar jauh lebih kuat dan agresif. Iklan yang menggunakan sarkasme biasanya bertujuan mengejutkan audiens secara emosional agar pesannya lebih mudah diingat. Sebagai contoh adalah iklan ini. Iklan tersebut termasuk majas sarkasme karena menyampaikan kritik secara keras dan menyindir pengguna media sosial yang bermain ponsel saat berkendara. Visual jalan yang membentuk logo Facebook menunjukkan bahwa pengemudi terlalu fokus pada media sosial hingga membahayakan diri sendiri. Kalimat "stay alive, don't use social media and drive" juga menjadi teguran tajam terhadap kebiasaan tersebut. Sindiran dalam iklan ini terasa keras dan langsung, sehingga termasuk sarkasme, karena bertujuan menyadarkan masyarakat akan bahaya bermain media sosial saat mengemudi. Selanjutnya adalah majas litotes.
Majas litotes adalah gaya bahasa yang sengaja merendahkan atau mengecilkan sesuatu, padahal kenyataannya bisa jauh lebih besar atau lebih baik. Majas ini sering digunakan untuk menciptakan kesan rendah hati, sopan, atau sederhana. Dalam iklan, litotes ini dapat membuat produk terlihat elegan tanpa terkesan terlalu membanggakan diri. Sebagai contoh, ini adalah iklan IKEA. Iklan IKEA tersebut menggunakan majas litotes karena menggunakan ungkapan yang merendahkan diri untuk menyampaikan makna yang sebenarnya lebih besar. Kalimat proudly second best berarti dengan bangga menjadi yang terbaik kedua. IKEA seolah merendahkan produknya dengan mengatakan bahwa mereka bukan yang terbaik, padahal maksud sebenarnya adalah menekankan bahwa kasih sayang dan kenyamanan keluarga itu jauh lebih penting daripada furnitur itu sendiri. Penggunaan kata second best merupakan bentuk litotes karena menyampaikan sesuatu secara sederhana atau merendah untuk memberikan kesan yang lebih menyentuh dan rendah hati. Lalu next adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan sesuatu secara berlebihan untuk menciptakan efek dramatis. Penggambaran yang digunakan biasanya tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata, tetapi dapat menarik perhatian dan memperkuat pesan. Hiperbola sangat sering digunakan dalam iklan karena membuat produk lebih terlihat menarik, hebat, dan mudah diingat. Contohnya adalah iklan deterjen ini. Iklan ini menggunakan majas hiperbola karena melebih-lebihkan kemampuan produk untuk memperkuat kesan kepada konsumen. Kalimat dengan kekuatan 10 tangan, noda bukan beban berat merupakan bentuk hiperbola karena manusia sebenarnya tidak memiliki kekuatan seperti 10 tangan. Ungkapan itu dipakai untuk menggambarkan bahwa deterjen ini memiliki daya membersihkan yang sangat kuat dan cepat. Selain itu, kalimat bersihnya enteng juga mempertegas kesan bahwa membersihkan noda terasa sangat mudah dengan deterjen ini. Jadi, iklan ini memakai hiperbola untuk membuat produk terlihat lebih hebat dan menarik perhatian pembeli. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.